11. Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dan termuat dalam berkas perkara agar dikembalikan kepada terdakwa tetap Ferdi Sambo SH SIK MH. 12. Membebankan biaya perkara dalam tingkat peradilan kepada negara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami, tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, mohon putusan yang seadil-adilnya. S. Aquo et Bono. Telah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya. Telah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Primer, melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dakwaan kedua pertama, primer melanggar pasal perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidiaritas atau alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan dakwaan ke-1 primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang yang sebagai subjek pidana, subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 1 junto pasal 197 ayat 1 huruf B KUHP dan telah disebutkan diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya nomor register perkara PDM
strip 242 Jakarta Selatan garing 10/2022, yaitu terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH. Mengenai unsur barang siapa ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subjek hukumnya yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, menurut Majelis Hakim, pembuktian mengenai hal tersebut inheren pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa menurut memori penjelasan memori Van Toelting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, willen en weten veroorzaken van en gevolg. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan saksi dan korban menyampaikan, "Om, bisa saya jelaskan?" Menimbang bahwa kemudian saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi membawa Putri Chandrawati istirahat ke tempat tidur dan Putri Chandrawati meminta saksi Susi untuk menghubungi saksi Riki Rizal atau saksi Richard Eliezer. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan di persidangan bahwa ia menyampaikan kepada Putri Chandrawati ini harus dilaporkan kepada Bapak, Bu, supaya tidak menjadi duri dalam daging, supaya tidak menjadi duri dalam rumah tangga Ibu. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer menerangkan pada waktu menunggu guru sekolah, anak terdakwa di alun-alun ditelepon oleh Putri Chandrawati sambil menangis dan mengatakan, "Kamu di mana, Dek? Kamu di mana?"